Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas seluruh limpahan, nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita, kitab Al-Kabair, punya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang membahas tentang dosa-dosa besar. Dan kita masih di dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Di sini beliau rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis bagaimana bahaya yang dihadapi oleh mereka, orang-orang yang meninggalkan salat. Tentunya ketika Allah menurunkan perintah salat secara langsung, ini menunjukkan keagungan salat. Maka ketika manusia yang diwajibkan oleh Allah meninggalkan kewajiban tersebut, tentunya mereka akan mendapati bahaya yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis. Namun di sini disebutkan hadisnya adalah maudhu', palsu. Ya, kita sebutkan hadisnya adalah palsu. Zakarahu Ibnul Iraq ya fi tanzihi syariah, yang disebutkan oleh Ibnul Iraq. Inna man hafadha 'ala shalawatil maktubah, sesungguhnya orang-orang yang menjaga salat maktubah, salat-salat yang wajib, akramahullahu ta'ala bi khamsi karamat, maka Allah akan muliakan dengan 5 perkara. Yarfa'u anhu dhiqul 'aish, ya, kesempitan hidupnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjaga salatnya, maka kesempitan hidupnya akan diangkat. Wa 'adzabul qabri, dan dia akan terlindung dari azab kubur. Wa yu'tihi kitabahu bi yaminih, dan akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatif, dan dia akan melewati sirat, jembatan, seperti halilintar atau barq. Seperti apa? Halilintar, secepat halilintar. Wa yudkhilul jannah bighairi hisab, dan akan masuk surga tanpa hisab. Wa man tahawana biha 'aqabahu Allah taala bi khamsi asyrati uqubatin. Ya, uqubatin. Adapun mereka yang meninggalkan salat, meremehkan salat, maka Allah akan hukum dengan 15 hukuman. Ya, khamsun fid dunya, 5 hukuman di dunia, wa thalathun 'indal maut, dan 3 hukuman ketika dia mati, wa thalathun fil qabri, dan 3 hal ketika dia di dalam kuburan, wa thalathun 'inda khurujihi minal qabr, dan 3 lagi ketika dia keluar dari kuburan. Ammal lati fid dunya, adapun yang dia dapat di dunia, fal ula, yang pertama adalah yanzi'ul barakatu min umrihi, yunza'ul barakatu min umrihi. Keberkahan hidupnya akan dicabut, keberkahan umurnya akan dicabut. Ini kalau orang-orang yang meremehkan, merendahkan salat, meninggalkan salat, maka keberkahan umurnya akan dicabut. Sehingga tak terasa kemudian umurnya tiba-tiba sudah 80 tahun, tiba-tiba 70 tahun, tiba-tiba 60 tahun. Ya, karena keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan kenikmatan bersama keluarganya, dia tidak merasakan muamalah dengan manusia. Dia hanya disibukkan dengan dunia, uang dan seterusnya. Sehingga keberkahan umurnya dicabut, dan dia kemudian tiba-tiba dia merasa dirinya sudah tua, bentar lagi akan meninggal dunia. Ini adalah tanda dicabutnya keberkahan. Watsaniyah, yang kedua adalah ya yumha sima'us salihin, akan dihapus tanda orang saleh di wajahnya.
Ya, min wajhihi. Jadi apa? Tanda kesolehan akan dihapus oleh Allah dari wajahnya. Wasalisa, dan yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaihi. Setiap amalannya maka apa? Tidak akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap dia beramal soleh maka amal solehnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang serupa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasannya mereka yang salatnya jelek maka Allah apa? Tidak akan melihat catatan amal berikutnya. Namun kalau salatnya baik maka Allah akan buka lembaran catatan amalan-amalan yang lain. Warabi'ah, yang keempat, yarfa'u la yarfa'u lahu du'aun ila sama, la yurfa'u lahu du'aun ila sama. Doanya dia tidak akan tembus ke langit. Bagaimana bisa tembus ke atas langit? Sedangkan apa? Dia bermaksiat kepada pemilik langit. Orang-orang yang berdoa namun tidak menunaikan salat, dia bermaksiat kepada Allah. Bagaimana doanya bisa tembus ke atas langit? Sedangkan apa? Dia bermaksiat kepada pemilik langit. Maka bagaimana kemudian pemilik langit mau mengizinkan, mengijabahi doanya? Ya, wal khamisah, dan yang kelima, laisa lahu hazzun min du'a'is salihin. Dia tidak mempunyai bagian dari doa orang-orang soleh. Wa ammal lati tusibuhu 'indal maut. Adapun yang dijumpai, musibah yang dia jumpai ketika dia mati adalah fa innahu yamutu dzalilan. Dia mati dalam keadaan terhina. Wasaniyah, dan yang kedua, yamutu ja'ian. Dia akan mati dalam keadaan kelaparan. Wasalisah yamutu 'atsyan. Dan yang ketiga adalah dia mati dalam keadaan kehausan. Walau suqiya biharud dunya maruya min atshihi. Walaupun dia diberikan minuman satu laut full dunia, satu laut dia diberikan kepada mayit tersebut, maka apa? Dia tidak akan pernah hausnya akan terus, ya, hausnya tidak akan pernah hilang. Wa ammal lati tusibuhu fi qabrih. Adapun yang dia jumpai di dalam kuburannya, fal ula, yang pertama adalah ya yadhiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uh. Maka apa? Kuburannya akan disempitkan sampai apa? Kedua tulang rusuknya itu bertemu. Wasaniyah, dan yang kedua, yuqadu alaihi al-qabru naran yataqallabu 'alal jamri lailan wa nahara. Di kuburannya akan dinyalakan api oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dipanggang, dibolak-balikan di atas bara api malam dan siang hari. Wasalisa, dan yang ketiga, ya, yusallatu alaihi fi qabrihi thu'banun ismuhu asy-syujja' al-aqra. Di kuburannya akan dipenuhi dengan ular. Ya, yang ular tersebut namanya adalah Syujja' al-aqra. Sautuhu mithlur ra'di. Ya, ainahu min narin. Matanya berapi. Matanya terdapat api. Wa adfaruhu min hadidin. Sedangkan kukunya terbuat dari besi. Tulu kulli dhufrin masirata yaumin. Ya, sedangkan panjang kukunya adalah sepanjang perjalanan satu hari. Yukallimul mayyit, dia akan berbicara kepada mayyit. Ana syujja'ul aqra, aku adalah syujja' aqra. Wa sautuhu mithlul ra'di al-qasif. Sedangkan suaranya itu bagaikan gemuruh halilintar yang menakutkan. Yaqul, dia akan berkata, amaroni rabbi an adribaka ala tadyi'i salati subhi ila tulu'i syamsi. Aku diperintahkan Rabbku untuk memukulmu. Ya, karena apa? Engkau menyia-nyiakan salat subuh sampai waktu terbitnya fajar. Jadi dari waktu subuh sampai terbitnya fajar dia disiksa. Kemudian wa adribuka ala tadyi'i salati dhuhri ila al-asri. Kemudian di waktu zuhur disiksa lagi sampai asar. Terus dari asar sampai ke maghrib. Dari maghrib sampai ke isya. Dari isya sampai subuh. Kemudian ular tersebut berkata, ya, ini semua kata disebutkan adalah karena apa? Mereka meremehkan salat. Mu'adzaban ila yaumil qiyamah. Mereka diazab sampai di hari kiamat di kuburannya. Wa ammal lati tusibuhu 'inda khurujihi min qabrih. Adapun yang dia jumpai ketika dia keluar dari kuburannya,
adalah fi mauqifil qiyamah, di hari ketika dia berdiri di hadapan Allah. Fasyiddatul hisab, yang pertama adalah susahnya hisab, kerasnya hisab. Ya, kemudian wasukhtur Rabb, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasukhtu ar-Rabb wa dukhulun nar, dan dia masuk dalam neraka. Ini hadis disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, namun di sini adalah maudhu', yaitu hadis palsu. Namun di sini ada beberapa yang benar. Namanya orang ketika meninggalkan salat, maka apa? Allah murka kepadanya. Dan tentunya hisabnya adalah berat. Gak mungkin orang-orang yang meninggalkan salat kemudian dihisab ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi riwayah, di dalam riwayat disebutkan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah ala wajhihi thalathatu asturin maktubat. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang meninggalkan salat, meremehkan salat, maka dia datang di hari kiamat, wajahnya tertulis tiga satar, 3 baris tulisan. Baris yang pertama tertulis ya mudhi'a haqqillah. Di baris pertama tertulis, wahai orang-orang yang meremehkan hak-hak Allah. Wasatrus tsaniyah, ada wasatrus tsani, adapun baris yang kedua tertulis ya makhsusan bi ghadabillah, wahai orang-orang yang khusus yang mendapatkan kemurkaan Allah. Wahai orang-orang yang spesial mendapatkan kemurkaan Allah. As-satrus salis, sedangkan apa? Baris yang ketiga tertulis kama dhayya'ta fid dunya haqqallah fa'ayisul yauma mir rahmatillah. Sebagaimana engkau dahulu meremehkan perintah Allah, maka sekarang kamu menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Ini disebutkan hadisnya adalah maudhu', yaitu palsu. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qal, dia berkata, idza kana yaumal qiyamah, sesungguhnya di hari kiamat nanti, yu'ta birrajul, akan didatangkan seorang laki-laki, fayuqafu baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala, maka kemudian dia diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayamuru bihi ilan nar, fayu'maru bihi ilan nar, kemudian apa? Dia diperintahkan untuk digiring ke neraka. Fayaqul, kemudian dia berkata, ya Rabbi limadza, wahai Rabbku, kenapa aku digiring ke neraka? Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Allah berkata, li ta'khiris salati an awqatiha wa halfuka bi kadziban, engkau aku masukkan ke dalam neraka karena engkau selalu mengakhirkan salat dari waktunya, dan juga engkau bersumpah atas namaku namun dusta. Jadi ternyata suatu amalan yang bisa memasukkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala adalah mereka mengakhirkan waktu salat. Mengakhirkan waktu salat dari waktunya, ini bisa membuat seseorang digiring oleh Allah ke dalam neraka. Jadi ayyuhal muslimun azani Allah wa iyyakum jami'an, mereka yang meremehkan salat, mengakhirkan waktu salat dengan sengaja tanpa uzur, mereka pada asalnya mereka dalam bahaya yang besar. Apalagi mereka yang meninggalkan salat. Ya, apa bahaya besar yang mereka hadapi? Apa bahaya besar yang dihadapi oleh orang-orang yang meninggalkan salat? Kata para ulama, bahaya besar yang dijumpai oleh orang-orang yang meninggalkan salat adalah cukup keimanan mereka itu dipertanyakan sama para ulama. Kalau orang mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan mencuri, mati dalam keadaan dia membunuh orang, itu para ulama ya melarang kita mengatakan mereka adalah mati kafir. Tapi kalau ada seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak pernah sholat, tidak sholat sama sekali, maka apa? Para ulama sepakat dia ini kafir. Dia apa? Kafir. Orang-orang yang nggak sholat ini apa? Keimanannya dipertanyakan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama, dan cukup bahaya itu, bahaya besar menimpa mereka adalah keimanan mereka diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian ayyuhal muslimun azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara bahaya besar yang mereka jumpai adalah mereka tidak akan pernah masuk surga. Orang-orang yang meninggalkan salat tidak akan pernah masuk surga. Apalagi meninggalkan salat, dia enggak pernah salat sama sekali, enggak bertaubat kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penghuni surga, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang senantiasa menjaga salatnya, yaitu mereka yang senantiasa salat. Apa kata Allah? Ulaika fi jannatim mukramun, mereka orang-orang yang senantiasa salat, mereka fi jannah, mereka di surga, mukramun, mereka dimuliakan. Kenapa mereka dimuliakan? Ya, kama yukramu, sebagaimana mereka dahulu memuliakan ya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian mereka dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang menjaga salat mereka apa? Dimasukkan surga oleh Allah. Allah juga berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka orang-orang yang menjaga salatnya. Apa kata Allah tentang mereka? Ulaika humul warithun, mereka itu adalah para pewaris. Pewaris apa? Kata Allah, alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun, mereka itu mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga salat, maka kata Allah mereka di surga, mereka dimuliakan. Mereka adalah pewaris surga, yaitu surga Firdaus. Jadi kalau ada orang yang kemudian enggak pernah salat, berharap surga Firdaus, maka dia berharap sesuatu yang mustahil untuk dia dapatkan. Makanya ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, coba jaga salat. Karena di antara cara kita menggapai surga tertinggi, yaitu surga Firdaus, adalah dengan menjaga salat ini. Alladzina hum ala salatihim yuhafizun, yang mereka menjaga salatnya. Ya, yang mereka apa? Menjaga salatnya. Jadi orang-orang yang meninggalkan salat itu tidak akan pernah masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga. Karena Nabi SAW sendiri menegaskan, ya, bahwasanya apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, perbedaan antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan, maka dia telah kafir. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam qal yauman li ashabi, suatu saat Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang sengsara dan orang-orang yang terhalang. Jadi orang-orang yang meninggalkan salat, kemudian summa qal, kemudian ditanyakan. Kemudian Nabi SAW bertanya, atadruna manish syaqiyil mahrum? Tahukah kalian siapa orang yang syaqi, yang sengsara, wal mahrum, dan orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah? Qalu, mereka kemudian berkata, man huwa ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala tarikus shalah, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Orang-orang yang meninggalkan salat, mereka sengsara di dunia dan mereka terhalang dari rahmat Allah di hari kiamat. Sengsaranya dapat dua kali, di dunia mereka sengsara dan di akhirat mereka lebih sengsara lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya annahu awwalu man yusawwadu yaumal qiyamah wujuha tarikis shalah. Sesungguhnya di hari kiamat nanti yang pertama kali menghitam adalah wajah-wajah mereka yang meninggalkan salat. Jadi nanti di hari kiamat ada wajah yang putih, bersih, bersinar, dan juga di sana ada wajah yang menghitam, pekat. Dan yang pertama kali menghitam wajahnya di antara para pelaku kemaksiatan adalah mereka yang meninggalkan salat. Ya Allah mengatakan, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, hari di mana wajah mereka memutih, putih, bersih, bersinar, wa taswaddu wujuh, dan di sana ada wajah mereka yang hitam. Ibnu Abbas berkata, ibyaddat wujuhu ahli sunnah, maka apa? Wajahnya akan putih cerah. Siapa ahli sunnah? Mereka adalah orang yang menjaga salatnya. Ya. Kemudian apa? Menghitam. Wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ah, dan akan menghitam wajahnya ahlu bid'ah. Siapa ahlu bid'ah? Mereka yang melakukan sesuatu tanpa ajaran dari Rasul, melakukan sesuatu yang baru dalam agama tanpa ada dasar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dan di antara yang dilakukan ahli bid'ah apa? Ketika di hari Maulid adalah mereka apa? Meninggalkan salat asar. Dengan keyakinan apa? Bahwasanya pada waktu itu Rasul datang sehingga apa? Mereka menyambut Rasul itu adalah pahalanya lebih besar daripada salat asar. Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan, man fatathu salatul asri faqad habita amaluh. Siapa yang yang luput dari salat asar, siapa yang enggak salat asar, maka apa? Terhapus amalannya. Ya, di antara ahli bid'ah ada yang mengatakan demikian.
Bahkan di antara mereka ada yang enggak salat. Ya, di antara mereka yang mengatakan saya sudah sampai derajat ma'rifat. Saya sudah mengenal Allah, saya sudah bersatu dengan Allah sehingga saya tidak butuh lagi dengan syariat, saya tidak butuh lagi dengan salat. Maka apa wajah-wajah orang seperti mereka ini yang pertama kali menghitam di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wajah-wajah orang-orang yang meninggalkan salat. Wa inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahul mulahham. Sedangkan di Jahannam nanti di neraka Jahannam ada sebuah lembah namanya mulahham. Fihi hayatun kullu hayyatin sakhnur raqabatil ba'ir. Dan di dalam lembah tersebut banyak ular-ular yang ular-ular tersebut sebesar onta. Tuluhu masirata syahrin, sedangkan panjangnya adalah perjalanan 1 bulan. Ya, talassa'u tarikas shalah, yang akan menyengat orang-orang yang meninggalkan salat. Fayaghli sammuha, maka kemudian apa bisanya mendidih dalam tubuh-tubuh mereka yang digigit 70 sana selama 70 tahun. Bayangkan Allah siapkan suatu lembah di neraka namanya mulahham, di situ penuh dengan ular. Yang ular tersebut sebesar onta. Panjangnya sepanjang 1 bulan perjalanan. Ular tersebut menggigit mereka yang meninggalkan salat dan bisanya mendidih di dalam tubuh mereka selama 70 tahun. Summa yataharra lahmuhu, baru kemudian apa? Daging-dagingnya baru membusuk. Bayangkan ya, bahaya yang dihadapi oleh mereka yang meninggalkan salat. Bahaya yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahaya yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara manusia ada yang meninggalkan salat karena dagangannya. Ada yang meninggalkan salat karena kerjaannya. Dia berpikir bahwasannya ketika dia salat meninggalkan dagangannya, dia salat meninggalkan pekerjaannya, rezekinya akan berhenti. Dia tidak akan dapat rezeki, dia akan kehilangan rezekinya. Maka ittaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita ada pemikiran seperti itu. Ada sebuah kisah yang dikisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia pulang dari kerja. Ya. Maka apa? Mampirlah dia untuk membeli sebuah titipan dari orang rumahnya, dari istrinya. Yang titipannya adalah ketoprak. Ketika dia mencari ke sana sini, dia dapat sebuah gerobak ketoprak. Tapi apa? Dia tidak jumpai pemiliknya, dia tidak jumpai penjualnya. Kemudian dia tanya kepada pedagang di sampingnya. Ya, wahai bapak, kemana penjual ketoprak ini? Maka kemudian apa? Sang bapak tadi menjawab, pedagang ketoprak ini sedang sholat maghrib. Sedang sholat maghrib. Kemudian apa? Sang bapak tadi bilang, tunggu sebentar lagi, mungkin datang, dia habis sholat maghrib. Orang tadi yang pulang dari kerjaannya, dia berpikir, ya, betapa banyak potensi pembeli akan hilang ketika dia meninggalkan dagangannya. Karena tadi ada orang yang mampir, ternyata apa? Pedagangnya lagi sholat, bisa tiba-tiba pergi. Dia terfikir seperti itu dalam pikirannya. Ya, kalau orang dagang kemudian ditinggal sholat, maka apa? Akan kehilangan rezekinya. Setelah beberapa lama, kemudian penjualnya datang. Dia mengatakan, Pak, beli ketoprak 1. Tapi tiba-tiba terbetik untuk beli 2. Akhirnya apa? Dia pesan lagi 1 lagi. Kemudian datanglah beberapa orang lagi yang ingin membeli ketopraknya. Entah dari mana mereka. Ya, tadi apa? Tadi dia menunggu sendirian, tapi tiba-tiba apa? Setelah bapak tadi sholat, ternyata apa? Yang tadinya kepikiran beli 1, ternyata beli 2. Lihatlah. Ternyata apa? Setelah sholat, Allah datangkan rezeki lebih banyak lagi. Tapi ketika dia meninggalkan sholat, dia cuma nunggu dagangannya. Dia menunggu, belum tentu ada orang yang beli di situ. Tapi ketika dia sholat, mungkin ada pembeli yang beberapa yang pergi. Tapi pasti Allah ganti. Ketika dia memuliakan panggilan Allah, dia memuliakan perintah Allah, maka pasti Allah berikan jalan keluar yang lebih besar. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian lis-salah, untuk salat,
mi yaumil jum'ah, terutama di hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maka apa? Bersegeralah kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju masjid-masjid Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli kalian. Dzalikum khairul lakum, itu yang baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian apa? Mengetahui. Jadi Allah ketika panggilan itu datang, kita ini diperintahkan untuk meninggalkan semua jual beli untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, itu yang terbaik. Setelah itu Allah menjelaskan apa? Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah selesai, fantashiru fil ard, maka apa? Kalian silahkan bepergian, berjalan di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, silahkan cari rezeki Allah. Ini kata para ulama, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, menunjukkan bahwasannya rezeki itu akan datang setelah salat. Ketika seseorang salat, maka Allah akan bukakan pintu rezeki yang lebih besar daripada apa? Ketika dia meninggalkan salat. Ketika dia meninggalkan salat, maka apa? Rezekinya yang besar tadi Allah tunda, Allah tutup. Karena kadar rezeki ini didapat sesuai dengan kadar ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dia taat kepada Allah, maka Allah akan bukakan semakin besar pintu rezekinya. Jadi ayyuhal muslimun azanillah wa iyyakum jami'an, terutama para pedagang atau orang yang jualan, maka jangan pernah remehkan salat. Ingat, yang Anda cari sekarang itu akan diperebutkan oleh anak-anak Anda. Akan Anda tinggalkan, dan yang Anda bawa hanya salat Anda. Yang menjaga Anda di dalam kuburan adalah salat. Lantas untuk apa kalian capek-capek, letih, kalian tinggalkan salat? Untuk sesuatu yang akan kalian tinggalkan, untuk sesuatu yang akan diperebutkan oleh anak-anaknya, untuk sesuatu yang bukan miliknya. Sedangkan salat ini adalah sesuatu yang pasti yang akan menemani dia di kuburan sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini apa? Difikirkan ketika kita ingin meninggalkan salat. Dan ini salat ini adalah perkara yang sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hukumannya berat. Hukumannya adalah berat, enggak akan bisa masuk surga orang-orang yang meninggalkan salat. Kalau sudah nggak bisa masuk surga, terus bagaimana? Ya, bagaimana bisa selamat? Fama lahum minallahi min waliyyin wala waq. Mereka nggak punya penolong selain Allah. Mereka nggak punya lagi zat yang menolong mereka ketika mereka dilempar di dalam neraka. Karena apa? Zat penolongnya sudah murka. Karena dahulu dia meninggalkan salat, meninggalkan perintah utama dari Tuhannya. Ya, kemudian di sini disebutkan juga Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ruwiya, diriwayatkan, anna imra'atan min Bani Israel, bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Israel. Ja'at ila Musa, datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, faqalat, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aznabtu dzanban aziman, sungguh aku telah berbuat dosa yang besar. Seorang wanita datang kepada Nabi Musa dan berkata, wahai Musa, sungguh aku telah berbuat sebuah dosa yang besar. Wa qad tubtu minhu ila Allah, dan aku sudah bertaubat kepada Allah. Fad'ullah an yaghfira li dzanbi wa yatuba alayya. Maka doakanlah kepada Allah, wahai Musa, agar Allah mengampuni dosaku dan memaafkan kesalahanku. Faqala laha Musa, maka kemudian Nabi Musa berkata kepada wanita tadi, wa ma dzanbuk? Apa dosamu? Qalat, kemudian wanita tadi berkata, ya Nabi Allah, inni zanaitu, wahai Nabi Allah, sungguhnya aku telah berzina. Wa waladtu waladan faqataltuhu, dan aku melahirkan seorang anak, kemudian aku bunuh anak tersebut. Faqala laha Musa, maka Nabi Musa berkata, ukhruji ya fajirah, la tanzil narun minas samai fatahriquna ya bisu'ika. Ya, maka apa? Keluarlah wahai wanita yang pendosa. Keluarlah, pergilah engkau wahai wanita pendosa. Jangan sampai turun api dari atas langit yang membakar kita karena dosamu, karena kejelekanmu. Fakharajat min indihi munkasiratal qalbi. Kemudian wanita tadi keluar dari rumah Nabi Musa dalam keadaan hatinya patah, hatinya sedih. Fanazala Jibril alaihi salatu wassalam, maka Jibril kemudian turun berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata kepadamu, lima radattat ta'ibah, kenapa engkau menolak, mengusir mereka orang-orang yang bertaubat?
Ya Musa, ama wajadta syarran minha, wahai Musa, kamu tahu enggak dosa apa yang lebih besar daripada yang dilakukan wanita tadi, yang tadi berzina, kemudian melahirkan dan dibunuh anaknya. Kemudian qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Jibril, man huwa syarrun minha, apa dosa yang lebih jelek daripada dia? Ya, berzina kemudian dibunuh anaknya. Kemudian qala tarikus shalah, maka kemudian Jibril mengatakan tarikus sholati amidan muta'ammidan, yaitu mereka orang-orang yang meninggalkan salat. Orang-orang yang meninggalkan salat, kata Jibril alaihi salatu wassalam, dia kata Allah Subhanahu wa taala, dosanya itu lebih besar daripada orang yang berzina kemudian membunuh. Ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan salat itu bukan perkara yang remeh. Dosanya lebih besar daripada membunuh, dosanya lebih besar daripada berzina. Karena apa? Kalau dia berzina, kalau dia membunuh, itu Allah masih ada kemungkinan mengampuni dosanya. Ya, yaghfiru liman yasha wa yu'adzimu man yasha. Allah mengampuni siapapun yang dia kehendaki dan Allah mengadab siapapun yang dia kehendaki. Tapi kalau udah meninggalkan salat, apa kata Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka yang meninggalkan salat. Bahkan Allah mengatakan orang-orang yang masuk surga adalah mereka yang menjaga salatnya, alladzina hum ala salatihim yuhafizun, yaitu mereka yang menjaga salatnya. Maka apa? Di antara bahaya-bahaya yang didapati oleh mereka ya yang meninggalkan salat, meremehkan salat adalah ketika mereka di dunia mereka sengsara hidupnya. Mereka enggak akan pernah tenang. Mereka enggak akan pernah bahagia karena kebahagiaan dan ketenangan pada hakikatnya adalah pada salat. Ketika kita kerja di kantor atau kita kerja di satu tempat, kantor terkadang atau lembaga yang kita kerja di dalamnya terkadang kan memberikan waktu kita istirahat. Dan di waktu istirahat itu terkadang kan kita gembira. Di saat itu kita bisa tidur, kita bisa makan, bisa istirahat dan yang lainnya. Nah, pada hakikatnya salat ini adalah waktu istirahat seorang beriman. Kita ini diberikan waktu istirahat 5 kali oleh Allah. Kita ketika kerja di kantor dikasih istirahat 1 kali atau 2 kali aja kita bahagia. Tapi Allah kasih kita istirahat 5 kali dalam 1 hari. Allah kasih istirahat, harusnya kita sambut, kita bahagia. Karena salat ini adalah tempat istirahat orang yang beriman. Makanya Nabi SAW di siang hari, beliau kecapean, keletihan. Beliau duduk di bawah pohon kurma. Ya, beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Pada hakikatnya salat ini adalah istirahatnya orang yang beriman. Allah kasih kita 5 kali istirahat. Kenapa kita tidak menyambutnya? Kenapa kita nggak bahagia dengan kedatangan waktu istirahat tersebut? Padahal ketika kita di kantor, di tempat kerja, kita bahagia dengan waktu istirahat tersebut yang bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang waktu istirahatnya terkadang digunakan untuk kerjaan yang lain, untuk dapat uang lebih banyak. Harusnya kita pun seperti itu. Di waktu yang Allah berikan untuk kita istirahat, hendaknya kita perbanyak amal soleh di dalamnya. Di waktu-waktu sholat, di salat sunnah qabliyah, ba'diyahnya dijaga untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata, itu semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan yang selalu menggoda manusia. Apabila ada benarnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.